Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah analisis kualitas lingkungan, Bapak Nasruddin Syam, SKM MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Haryanto dari kelas B3 dengan NIM 14120210055. Saya akan mempresentasikan hasil dari literatur review saya yang berjudul Kualitas Lingkungan Laut Parameter Biologi Terhadap Kesehatan. Pendahuluan. Ekosistem laut, terutama wilayah pesisir, merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan, serta sangat produktif dan memberikan nilai ekonomi terhadap manusia. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial ekonomi, terjadi berbagai permasalahan yang timbul pada ekosistem laut di wilayah pesisir, diakibatkan oleh masyarakat yang menjadikan laut sebagai tempat pembuangan limbah, pencemar, dan sampah. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran, menurunkan kualitas air laut secara fisik, kimia, dan biologi, sehingga dapat merusak keseimbangan ekosistem. Tujuan dari penulisan tugas ini adalah untuk mengetahui yang pertama itu apa saja hal tentang kualitas lingkungan laut dengan parameter biologi dan gangguan kesehatan yang terjadi akibat pencemaran laut. Metode studi ini dilakukan dalam bentuk literatur review dengan penelusuran jurnal melalui Google Scholar, Mendeley, dan Publish or Perish. Penelusuran dilakukan dengan kata kunci Marine Environment di Mendeley, Marine Quality Biological Parameters di Google Scholar, dan Marine Pollution on Health di Publish or Perish. Berikut adalah hasil dari jurnal yang saya ambil. Pembahasan mengenai lingkungan laut parameter biologi. Untuk mengetahui kualitas laut parameter biologi, indikatornya menggunakan kelompok fitoplankton. Fitoplankton dapat memberikan indikasi perubahan ekologis dan gangguan lingkungan yang sensitif dan terukur di perairan permukaan laut karena tingkat pertumbuhannya yang sangat cepat dan responnya terhadap tingkat polutan yang rendah. Suksesi fitoplankton dan komposisi komunitas mencerminkan kondisi lingkungan ekosistem. Di antaranya, ketersediaan nutrisi memainkan peran penting dalam penataan komunitas tersebut. Oleh karena itu, antara lain fitoplankton merupakan elemen kunci dalam menentukan kualitas air di sistem pesisir laut sebagaimana dirujuk dalam petunjuk kerangka kerja air Uni Eropa dan baru-baru ini dalam kerangka strategi kelautan arahan. Ada 5 peristiwa kepunahan besar di bumi sepanjang waktu geologis. Dan pada setiap kesempatan lingkungan laut mengalami kerugian. Keanekaragaman hayati yang terbesar terjadi selama kepunahan massal akhir Permian. Saat ini ada hilangnya keanekaragaman hayati di bumi yang diyakini terjadi pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bumi. Kepunahan Holosen baru ini sering disebut sebagai kepunahan besar ke-6 dan dianggap semata-mata karena penyebab antropogenik termasuk kerusakan habitat, pemburuan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, sangat tepat untuk memantau keadaan ekosistem laut saat ini dari skala lokal hingga global untuk mengantisipasi potensi perubahan dan pengambilan tindakan pengelolaan yang tepat untuk memastikan ekosistem laut terjaga. Pengaruh laut terhadap kesehatan. Untuk menghasilkan penilaian kesehatan ekosistem yang handal untuk tujuan pengelolaan, pertukaran yang diperlukan akan terjadi antara penangkap kompleksitas sistem dan menjaga kesederhanaan konsep penilaian. Menggabungkan beberapa indikator di mana masing-masing indikator akan mewakili aspek kesehatan ekosistem yang berbeda dapat menawarkan solusi tidak hanya untuk mengevaluasi ekosistem tetapi juga untuk mengurangi tingkat ketidakpastian hasil. Sebagai contoh, indeks keseluruhan kesehatan ekosistem Costanza didasarkan pada indikator dari sistem. Yang pertama, homeostasis. Yang kedua, tidak adanya penyakit. Yang ketiga, keragaman atau kompleksitas. Yang keempat, stabilitas atau ketahanan. Yang kelima, kekuatan atau ruang lingkup pertumbuhan ekosistem. Dan yang keenam, keseimbangan antar komponen sistem. Mengingat kompleksitas pengelolaan ekosistem laut dalam menghadapi stresor
yang berpotensi berinteraksi kebutuhan untuk penilaian kesehatan dan ketahanan ekosistem laut semakin meningkat. Menanggapi permintaan ini, indikator dan alat investasi yang sesuai tidak menutupi atau mengabaikan sifat dan saling melengkapi untuk memperoleh indikator terpopulasi. Komunitas dan ekosistem diilusikan mengembangkan lebih lanjut. Sepanjang garis ini harus didorong untuk mendapatkan indikator operasional untuk pengelolaan berbasis ekosistem di lingkungan laut. Adapun kesimpulan dari literatur ini yaitu kualitas lingkungan laut parameter biologi bisa menggunakan fitoplankton karena fitoplankton dapat memberikan indikasi perubahan ekologis dan gangguan lingkungan yang sensitif dan terukur di perairan permukaan laut karena tingkat pertumbuhannya yang cepat dan responnya terhadap tingkat polutan yang rendah. Kualitas lingkungan laut juga sangat mempengaruhi kesehatan ekosistem laut seperti flora dan fauna yang dikonsumsi manusia. Jika ekosistem rusak, maka otomatis sangat merugikan bagi kesehatan manusia yang mengonsumsi makanan dari hasil laut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.